kesempatan untuk melaksanakan diseminasi pada budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif terdiri dari 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, dan 5, posisi kontrol. Untuk yang pertama yaitu budaya positif. Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Oke, Pak Gorat, Ibu. Oke, ya, budaya positif kegiatan baik yang dilakukan pada kegiatan sehari-hari oleh siswa. Kurang lebih hasilnya sama. Budaya positif itu adalah pembiasaan pada diri kita dan juga siswa terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Dalam budaya positif, untuk melaksanakan hal tersebut kita butuh disiplin positif. Dalam hal ini, fungsi disiplin positif adalah untuk menciptakan cara yang berkesinambungan di dalam kelas ataupun di sekolah untuk mengatur siswanya. Jadi disiplin positif itu salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya positif. Dengan kedisiplinan itu maka siswa dapat membentuk pembiasaan baik pada kelasnya, sehingga nanti hasilnya budaya positif. Kemudian budaya positif itu perlu adanya tadi disiplin positif. Disiplin positif juga membutuhkan adanya motivasi internal atau hal-hal yang dapat dikembangkan melalui diri kita pribadi. Jadi sikap disiplin itu bukan karena peraturan, melainkan karena kemauan atas dirinya sendiri. Sehingga motivasi internal itu harus kita miliki untuk menumbuhkan sikap disiplin positif. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin positif memiliki makna yaitu mempertanggungjawabkan apa yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang universal itu mengarah pada profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Kemudian kemandirian, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan budaya positif. Di sini dapat dilihat bahwa contoh disiplin positif dan nilai kebajikan yang bersifat universal biasa kita lakukan pada kegiatan sehari-hari bagi anak-anak di kelas. Antara lain yaitu menyiapkan siswanya sebelum masuk ke kelas, kemudian bekerja dalam kelompok, melaksanakan upacara bendera, kemudian budaya literasi, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Itu adalah contoh dari sikap disiplin positif dan nilai-nilai yang ada pada kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 teori motivasi yang pertama yaitu ketika kita mengalami sebuah hambatan atau masalah, maka kita punya 3 prasangka di dalam kegiatannya, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seringkali kita lakukan apabila kita merasa bersalah, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi itu akan dilakukan kita agar mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, baik nilai yang bagus ataupun juga prestasi yang baik. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Hal ini lebih kepada motivasi internal, yaitu nilai-nilai baik yang sudah ada pada diri kita yang kita pertahankan. Misalkan anak berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak mencontek saat ujian. Kemudian anak mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayanya.
Kemudian di dalam motivasi itu selalu ada hambatan, antara lain yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini hukuman lebih bersifat pada hal-hal yang tidak terencana yang terjadi secara tiba-tiba. Misalkan anak dimarahi karena tidak menutup keran air. Di dalam peraturan itu mungkin tidak tertulis, namun secara tidak terencana hal itu bisa menyebabkan hukuman. Biasanya hukuman diberikan dalam satu pihak anak yang bersalah dengan emosi marah ataupun kegiatan menghukum. Konsekuensi lebih bersifat kepada hal-hal yang terencana yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Misalkan pada peraturan kelas, apabila kita melanggar maka akan diberi hukuman. Itu berbentuk konsekuensi karena sudah tertulis dari awal peraturan yang disepakati. Hukuman dan konsekuensi tersebut jika tidak dilakukan maka akan mengimbas kepada penghargaan atau upaya memberikan apresiasi siswa atas keberhasilan yang dilakukan. Bisa berupa nilai yang baik ataupun penghargaan kegiatan yang dilakukan. Kemudian dalam mengatasi hukuman dan konsekuensi ada tindakan yang lebih dari hukuman itu tadi, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar mampu kembali ke dalam kelompoknya. Maksudnya adalah ketika kita ingin memberikan sebuah sanksi kepada siswa, kita tidak berhak untuk memarahinya dalam satu arah. Artinya siswa dituntut untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan itu sendiri atas hal-hal yang dilakukan siswa tersebut. Adapun tahapan restitusi antara lain yang pertama menstabilkan identitas. Di sini siswa diberikan hal-hal yang membuat siswa itu tidak merasa bahwa hukuman adalah satu-satunya jalan untuk memberikan efek jerah kepada siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini guru mencoba untuk memberikan masukan atas kesalahan siswa agar siswa ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Seperti contoh di sini akan saya tampilkan tentang kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan guru bersama siswa terkait hal-hal yang dilakukannya. Ya, di sini siswa diberikan stabilisasi identitas, yaitu mencoba agar siswa tidak merasa bersalah dengan kata-kata misalkan semua orang pernah bersalah, namun hal tersebut tidak bisa menjadikan kesalahan tersebut adalah pembenaran. Itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Di sini memberikan penguatan kepada siswa bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Oke, terus kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini guru memberikan masukan-masukan atas hal-hal yang salah tersebut untuk diubah menjadi hal yang lebih baik. Selanjutnya menanyakan keyakinan, di mana guru memberikan peran sebagai fasilitator agar siswa mau merubah tindakan yang salah tersebut menjadi hal yang benar secara dirinya sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Nah, itu tadi adalah contoh dari segitiga restitusi yang dilakukan guru. Kemudian selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, karena
keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai kebajikan, bukan karena peraturan yang mengikat sekolah. Contoh, misalkan peraturan sekolah berbunyi memakai seragam sekolah. Namun untuk keyakinan kelas itu tidak bisa. Keyakinan kelas itu lebih condong kepada perbuatan sifat. Misalkan memakai pakaian yang rapi dan bersih, di mana hal itu jauh dari peraturan sekolah. Karena kalau peraturan sekolah itu mengikat memakai seragam sekolah. Ketika kita membuat keyakinan kelas, setiap berangkat sekolah memakai pakaian yang rapi dan bersih. Jadi ada sangkut pautnya dengan peraturan sekolah, tapi lebih berdasar pada sifat, bukan kedisiplinan. Itu adalah keyakinan kelas. Di sini misalkan bertanya mengacungkan jari, itu berupa keyakinan kelas. Tapi setiap ada anak yang bertanya melalui kesopanannya harus mengacungkan jarinya, itu adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5, yaitu bertahan hidup atau survive, penguasaan, merasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup adalah dasar dari kebutuhan manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa manusia akan mencoba bertahan hidup dari berbagai situasional. Misalkan kemarin waktu kita pandemi COVID, maka kita akan mempunyai bertahan hidup yang tidak sama dengan kondisi awal atau normal. Itu adalah kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Manusia itu sejatinya ingin menguasai hal-hal yang ingin diinginkan, sehingga penguasaan dilakukan manusia untuk membentuk sebuah kebutuhan dasar. Yang ketiga, merasa diterima. Di dalam komunitas, setiap manusia ingin dirinya merasa diterima pada tempat atau ekosistem lingkungannya. Yang keempat, kesenangan. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang diperoleh untuk menyenangkan diri sendiri. Yang kelima, kebebasan, bahwa manusia sejatinya tidak terikat oleh hal-hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu adalah 5 dasar dari kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu posisi kontrol pada institusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Di sini bertugas hanya melaksanakan kegiatan membentak siswa, suara dengan nada yang tinggi, kemudian mendidik siswa melalui satu arah. Ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana menggunakan suara-suara yang lembut, namun kata-kata yang muncul memojokkan siswa ataupun menyalahkan muridnya. Yang ketiga, posisi sebagai teman, berupa sifat ramah, sering bertukar pikiran dengan murid, juga memiliki suasana yang hangat di dalam kelas. Yang keempat, posisi pemantau atau monitoring, di mana di sini memiliki kontrol emosi yang baik, kemudian mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan peraturan. Yang kelima, posisi manajerial, di mana guru bersikap netral, mampu mendengarkan setiap saran yang masuk, dan bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Itu adalah 5 posisi kontrol dalam guru yang biasa kita lakukan dalam kegiatan belajar. Nah, Bapak Ibu, demikianlah tadi diseminasi tentang budaya positif dalam kehidupan di sekolah. Monggo, ada yang ingin memberikan penguatan atau memberikan saran, kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih pengajar. Saya bertanya, apa yang dilakukan oleh guru jika ada anak yang memiliki sikap yang sulit diatur? Apakah bisa menggunakan restitusi? Ya, terima kasih. Ya, bagaimanakah cara mengatur siswa yang sulit? Ya, apakah bisa menggunakan restitusi? Ya, hal itu bisa dilakukan oleh guru agar siswa tersebut mampu memahami kesalahannya, namun mampu merubah dirinya sesuai dengan
pendekatan restitusi yang diberikan guru. Jadi guru berupaya memberikan dasar-dasar hal mengenai kesalahannya, kemudian memberikan penguatan budaya positif. Yang ketiga, mencoba meyakinkan siswa tersebut untuk mampu merubah sesuai dengan pemikirannya. Tadi untuk kegiatan restitusi sangat dianjurkan daripada kegiatan menghukum siswa, karena hukuman itu belum tentu membuat efek jerak secara pribadi. Namun kebanyakan hukuman itu hanya membuat rasa kesal, rasa marah, rasa jengkel, ataupun rasa benci terhadap orang yang memberi hukuman. Tapi dengan adanya restitusi, siswa mencoba menilai kesalahannya sendiri dan memperbaikinya sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Monggo dari Bapak Ibu guru lain ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan terkait diseminasi budaya positif tadi? Ada Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Ya. Simpulan hasil diseminasi budaya positif, menurut saya diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat bagi guru untuk mengatur tindakan siswa agar sesuai dengan nilai kebijakan pada profil pembelajaran. Terima kasih untuk Bani atas saran yang telah diberikan. Oke, terima kasih untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mungkin sangat diperlukan bagi Bapak Ibu guru untuk mengatur tindakan siswa yang memiliki kegiatan-kegiatan yang masih belum positif. Oke. Demikian diseminasi dari saya atau saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.